Yosep yang jawab itu. Ada nggak Danu itu ikut mukul pakai stik golok? Kan gitu. Jadi konteks dari sini ya kalau Aka juga jadi Pak Yosep, Aka juga mau ikut walaupun Aka nggak melakukannya karena ingin tahu gitu. Sebenarnya apa yang terjadi versi Danu ini. Jadi Aka selalu dengan Pak Yosep, dia punya trik seperti itu. Dia ikuti rekonstruksi itu. Melaksanakan rekonstruksi dan melaksanakan adegan sesuai yang kita rencanakan ada 95 kan. Nanti juga Yosep bersedia untuk ikut. Namun nanti kita BAP ulang apakah dia istilahnya mengakui atau tidak. Berarti apa tadi belum mengakui juga, Bang? Bisa tadi dia menolak bisa. Tadi kita tawarkan untuk ikut rekonstruksi yang bersangkutan bersedia. Jadi selama hari waktu dimin di sini masalah uang. Jadi tadi tergambar di rekonstruksi bahwasanya Yosep ingin mengambil uang di kamarnya Amel, kemudian dihalangi polisi, ada terjadi pertengkaran dan Yosep melakukan pemukulan menggunakan golok, selanjutnya menggunakan stik golok. berapa nilai uang yang akan diambil oleh Yosep itu yang sudah diamankan kemarin ada 30 juta. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka akan menganalisa ini versi Danu, sahabat-sahabat Aka, sebenarnya apa yang terjadi. Kalau di awal kita mendengar cerita pertemuan di Pecel Lele, curhat dan sebagainya, sahabat-sahabat Aka ingin memberi pelajaran dan pokoknya nggak ada itu bicara tentang mau mengambil uang, kan begitu, atau garong lah istilahnya kan, pencurian dengan kekerasan dan seperti itu. Kita lihat aja gitu di awal-awal itu lihat kan seperti itu. Lalu dengan adanya rekonstruksi sahabat-sahabat Aka, ya garis besarnya itu kan hasil daripada rekonstruksi yang disampaikan oleh Pak Dir itu. Ya kurang lebih beginilah. Itu motif masalah uang. Kan seperti itu. Jadi istilahnya sahabat-sahabat Aka dalam rekonstruksi bahwasanya Yosep ingin mengambil uang di kamar Amel, dihalangi Ibu Tuti. Terjadilah pertengkaran. Yosep melakukan pemukulan menggunakan golok dan stik golok. Berarti ini mereka di Pecel Lele ini niatnya mengambil uang atau gimana ini? Jadi dalam logika pemahamannya karena motifnya uang, kalaulah Yosep tidak mengambil uang, tentunya tidak ada pertengkaran, tentunya tidak ada pembunuhan, kan seperti itu. Inilah yang sahabat-sahabat Aka, ini mau dibawa kemana? Sekali lagi sahabat-sahabat Aka, ini versi Danu ini bukan versi penyidik. Ini Pak Dir berbicara tentang istilahnya dalam rekonstruksi. Kan itu bahwasanya Yosep ingin mengambil uang di kamar Amel, dihalangi Ibu Tuti, terjadi pertengkaran. Yosep melakukan pemukulan. Berarti sekali lagi sahabat-sahabat Aka, uang itu mau diambil Yosep, terjadi pertengkaran. Lalu Danu suruh ngambil golok dan sebagainya. Inilah sahabat-sahabat Aka. Kita jadi bingung. Mana yang benarnya ini versi Danu ini? Kalau di awal dia cerita tentang misalnya curhat begitu begini, apakah curhatnya di sana mau ngegarong duit 30 juta juga? Kan ini apa kata garong di sini? Karena ini pencurian dengan kekerasan. Mengambil uang kan. Kan inti permasalahannya seperti itu. Dihalangi, marah, langsung dipukul dan sebagainya. Ini kan konteksnya ke sana kan. Inilah sahabat-sahabat Aka yang Aka bilang itu gitu. Apakah ini sudah konsisten itu Danu itu dari awal? Kan, ya silakan aja sahabat-sahabat Aka lihat di awal cerita itu, mau itu keterangan mau prarekonstruksi, ada nggak cerita mereka itu mau garong uang di sana? Kan nggak ada kan. Jadi dalam pandangan analisa Aka, kalaulah Pak Yosep datang ke TKP bersama Danu tidak mengambil uang, Pak Yosep tidak terjadi pembunuhan. Kan itu konteksnya. Kenapa Pak Yosep mau mengambil uang lalu dihalangi Ibu Tuti di kamar Amel? Ini juga kalau
Ini itu saja sebenarnya, simple aja sahabat-sahabat Aka. Jadi Aka sudah malas. Jadi Aka hanya menyoroti gitu ucapan Pak Dir ini, kan begitu. Dalam rekonstruksi bahwasanya Yosep ingin mengambil uang di kamar Amel, dihalangi Ibu Tuti, terjadilah pertengkaran. Yosep melakukan pemukulan, berarti konteksnya adalah uang, bukan curhat, sakit hati dan sebagainya. Ini Aka bilang nanti gimana gitu dalam pemahaman kasus ini gitu. Jadi sekali lagi ya kita lihat saja sahabat-sahabat Aka, mudah-mudahan goloknya ada. Ya jangan-jangan goloknya nggak ada juga, nanti kan bingung juga lagi sahabat-sahabat Aka gitu. Jadi kembali lagi Aka katakan ini semua versi Danu. Dengarkan keterangan Pak Dir itu, kan seperti itu. Jadi di dalam prarekonstruksi, dalam rekonstruksi, berarti rekonstruksi yang terjadi oleh Danu, yang dilakukan Danu. Mungkin saja misalnya memukul gitu, sedikit gitu kan, pakai apa Danunya gitu. Jangan-jangan pakai sting golok juga, kita pun nggak tahu gitu. Yang tahu Pak Yosep itu begitu. Kan gitu, biar Pak Yosep yang jawab itu. Ada nggak Danu itu ikut mukul pakai sting golok? Kan gitu. Jadi konteks dari sini ya, kalau Aka juga jadi Pak Yosep, Aka juga mau ikut walaupun Aka nggak melakukannya, karena ingin tahu gitu sebenarnya apa yang terjadi versi Danu ini. Jadi Aka selalu dengan Pak Yosep, dia punya trik seperti itu, dia ikuti rekonstruksi itu agar dia paham sebenarnya apa yang terjadi gitu. Ya kalau Pak Yosep bukan pelakunya tentu orang lain kan. Jadi kedudukan Pak Yosep ini dalam analisa akan nanti ditempatkan ke orang lain gitu. Jadi Pak Yosep paham. Kan seperti itu. Apakah Danu ini memukul sedikit itu pakai sting golok dan sebagainya, mungkin Pak Yosep paham lah itu. Kan kayak gitu kan. Jadi begitu aja sahabat-sahabat Aka dalam pandangan analisa Aka. Jadi kok jadinya sehingga pencurian dengan kekerasan gitu kan. Ini gitu. Dari konteksnya di awal kita sakit hati dan sebagainya. Ya jangan-jangan udahlah gitu aja sahabat-sahabat Aka, kita ringan-ringan aja lah sahabat-sahabat Aka menganalisanya seperti itu. Uang 30 juta itu kan uang gaji guru kan. Terus kata Pak Dir yang sudah diamankan kemarinnya kapan dia? Kalau itu uang 30 juta itu udah September itu, Agustus sudah. Kalau nggak salah di MBS itu kan diserahkan Yoris katanya ke Polsek. Itu banyak problem dengan uang 30 juta ini. Makanya Aka rasa penyidik akan masuk ke ranahnya sendiri, bukan ke ranah versi Danu lah menyangkut uang 30 juta ini. Kan seperti itu. Aka yakin penyidik pasti punya cara untuk menyelesaikan kasus ini, sahabat-sahabat Aka. Sebab kita saja yang orang awam bingung gitu. Ya penyidik mungkin paham lah dengan cara dia sendiri. Sekali lagi sahabat-sahabat Aka, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.